Sebelum internet ada, US Defense Advanced Research Project Agency atau Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindarkan terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Jadi bila satu bagian dari sambungan network terganggu dari serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara otomatis dipindahkan ke sambungan lainnya. Setelah itu, internet digunakan oleh kalangan akademis untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Dan baru setelah itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan izin ke arah komersial pada awal tahun 1990. ISP singkatan dari Internet Service Provider atau penyedia atau penyelenggara layanan internet. ISP juga kerap dikenal sebagai Internet Access Provider atau secara singkat bisa disebut dengan provider. Perusahaan yang menyediakan layanan koneksi internet ke pengguna individu maupun korporat atau bisnis. Tidak hanya itu, ISP juga menyediakan jasa pemeliharaan infrastruktur internet. Untuk bisa menghubungkan perangkat komputer, laptop atau ponsel ke internet diperlukan peralatan jaringan telekomunikasi dan rute khusus karena sebagian besar pengguna tidak memiliki akses ke peralatan semacam ini. Sebab itu hadirlah ISP. Biasanya ISP adalah perusahaan telepon seluler atau perusahaan kabel yang menawarkan layanan internet berlangganan. Pengguna bisa menyewa akses jaringan internet dengan berlangganan ke ISP. Untuk bisa mengakses ISP, pengguna memerlukan perangkat tambahan seperti modem atau router yang berfungsi untuk menghubungkan koneksi internet dari ISP ke gadget. Biasanya perangkat tambahan seperti modem atau router tersebut bakal otomatis dipinjamkan oleh ISP apabila pengguna telah melakukan registrasi untuk berlangganan akses layanan internet darinya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui fungsi ISP adalah peran atau fungsi ISP Internet Service Provider dalam pengaksesan jaringan internet antara lain menghubungkan pengguna atau konsumen ke gateway internet yang terdekat sebagai sebuah media yang memberikan pelayanan jasa untuk terhubung ke internet, sebagai yang menyediakan modem untuk dial-up, sebagai yang menghubungkan user kepada layanan informasi www World Wide Website, memungkinkan user untuk memakai layanan surat elektronik yang sering disebut dengan email, memungkinkan para user untuk melakukan percakapan suara melalui jaringan internet, memberikan tempat untuk homepage. Internet Service ISP melakukan proteksi dari penyebaran virus dengan menerapkan sistem antivirus untuk penggunanya. Fungsi ISP Internet Service Provider sebagai perusahaan yang menawarkan jasa pelayanan untuk berhubungan dengan jaringan internet. Untuk mengaksesnya kita cukup menghubungi saja Internet Service Provider atau ISP melalui komputer dan modem. Setelah itu ISP akan mengurus semua yang diperlukan untuk berhubungan dengan internet. Jadi tanda adanya ISP Anda tidak bisa mengakses layanan internet seperti streaming, browsing, berkirim email dan sebagainya kendati telah memiliki perangkat modem atau router. ISP berfungsi untuk memverifikasi alamat internet protokol di modem agar bisa dialiri dengan akses internet sehingga bisa menyebarkan koneksi tersebut ke perangkat lain seperti laptop atau ponsel.
ISP bisa dianalogikan seperti jalan raya yang memiliki fungsi untuk menghubungkan berbagai layanan di internet dari satu titik akses poin ke titik lainnya. Dengan perangkat telekomunikasi yang kompleks, perangkat telekomunikasi yang biasa dipakai ISP tersebut terdiri dari berbagai macam jenis berdasar layanan koneksi internetnya seperti dial-up, DSL, dan sebagainya. Jenis ESP atau Internet Service Provider. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai jenis ESP berdasarkan layanan koneksi internetnya. 1. Dial-up merupakan koneksi internet dari ESP yang dihasilkan lewat sambungan kabel pada telepon rumah konvensional. Jenis koneksi internet ini memiliki kecepatan paling lambat, yakni berkisar 56 kbps. Pengguna harus memiliki telepon rumah untuk bisa mendapat koneksi dial-up. 2. DSL atau Digital Subscriber Line. DSL merupakan jenis koneksi internet yang dihasilkan SSP dari sambungan telepon rumah dengan menggunakan jaringan broadband yang kecepatannya di atas layanan dial-up berkisar 200 kbps hingga 8 mbps. Perlu diketahui, jaringan broadband dapat mengirimkan koneksi internet dengan menggunakan sambungan kabel tembaga dan fiber optik. Jaringan broadband juga dapat mengirimkan koneksi internet secara nirkabel, yang biasa digunakan untuk jaringan seluler. Jaringan kabel tersebut biasanya digunakan untuk menghubungkan koneksi internet dari jaringan broadband ke perangkat penghantar koneksi internet, seperti modem atau router. 3. TV kabel merupakan jenis koneksi internet yang dihasilkan dari sambungan untuk TV kabel. Kemudian, sama seperti DSL, sambungan untuk TV kabel juga sudah menggunakan jaringan broadband. Biasanya, jaringan broadband dan TV kabel diantarkan melalui jaringan kabel fiber optik. Kemudian, kabel tersebut disambungkan ke modem atau router untuk menyebarkan koneksi internet di perangkat. Koneksi internet dari sambungan TV kabel lebih stabil dibandingkan dengan DSL yang menggunakan kabel tembaga. Kecepatan koneksi internet dan dari sambungan TV kabel bisa lebih dari 8 Mbps. Kemudian, pengguna juga tidak perlu memiliki TV kabel untuk bisa menikmati koneksi internet. Asal berada di lokasi yang terjangkau sambungan dari TV kabel, pengguna dapat menggunakan jenis koneksi ini untuk mengakses internet. 4. Koneksi satelit. Selain itu, ada jenis ESP yang menggunakan satelit komunikasi luar angkasa dengan jaringan broadband untuk menyediakan internet. Untuk bisa menangkap jaringan broadband dan koneksi satelit, pengguna memerlukan parabola. Setelah itu, parabola akan menyebarkan koneksi internet ke beberapa perangkat. Jangkauan koneksi internet bisa lebih luas dari jangkauan kabel. 5. Jaringan internet seluler yaitu seperti 4G atau 5G merupakan jenis koneksi internet yang biasa digunakan pada ponsel. Jenis ESP ini menghasilkan koneksi internet melalui jaringan seluler terhubung melalui jaringan seluler untuk menghasilkan koneksi internet. Untuk bisa mengakses koneksi internet dari jangkauan 4G atau 5G, pengguna harus memiliki paket data internet yang disediakan oleh ISP. Dengan paket data tersebut, pengguna tidak membutuhkan sambungan kabel untuk mengakses internet. Jadi, ada beragam jenis SSP berdasar layanan koneksi internetnya yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses internet. Namun, layanan SSP tersebut tidak langsung digunakan mengakses internet tanpa registrasi langganan.